Hai, nama gue Fahri. Jadi di sini adalah satu titik dimana gue mutusin untuk ngomongin apa unek-unek gue, karena gue butuh satu platform untuk menjelaskan apa yang selama ini jadi pikiran di otak gue. Karena menurut gue banyak ya orang yang nahan-nahan kegelisahannya. Jadi eh, dia jadi unek-unek dan jadi kesel sendiri gitu. Dan juga dia nggak tahu harus mau cerita ke siapa dan bagaimana cara ceritanya gitu. Makanya gue di sini punya satu titik untuk membuat kayak gini tuh supaya gue ngomong apa yang ada di pikiran gue gitu. Dan di sini gue namain sengaja itu budidaya kata. Kenapa namanya budidaya kata? Karena di dengan kata ini banyak yang bisa kita olah dan kita kembangkan gitu. Makanya kita bisa budidaya kata, dan juga di budidaya kata ini banyak perspektif-perspektif orang gitu. Jadi di sini gue sebagai yang ngomong ini itu pandangan gue aja. Jadi terserah dari kalian mau setuju apa enggak. Yang jelas ini pandangan dari gue gitu. Jadi di budidaya kata kali ini gue tuh mau ngebahas tentang tanda kutip ya, kata orang gitu. Karena kita harus tahu sebenarnya kata orang ini deskripsinya apa, dan juga sebenarnya itu kita butuh nggak sih kata orang itu gitu. Karena menurut gue kata orang itu bisa berimpact besar loh pada jalannya lu hidup. Habis itu lu kegiatan, lu berteman segala macam itu sangat berpengaruh gitu. Dan menurut gua nih, menurut gua itu kata orang itu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang pihak ketiga dan pihak kedua. Kalau yang pihak ketiga ini gue contohin aja, kayak misalkan lu punya hubungan atau lu punya gebetan gitu, dan pihak ketiga yang kata orangnya ini adalah pihak ketiga, berarti orang lain gitu, entah itu teman si cewek atau itu kata orang-orang luar gitu yang sebenarnya nggak lu kenal tapi tetap ngomongin lu gitu. Jadi yang gue lihat di sini tuh biasanya, dan gue pernah ngalamin juga, kayak misalkan pasangan lu ini nilai lu itu dari kata orang gitu. Jadi gimana orang ngomong, dia nanyain ke kita, dia juga lebih was-was gitu. Sebenarnya eh, bener juga sih, cuma ya sebenarnya jangan nilai dari apa yang orang omongin gitu, dari apa yang lu kenal aja. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari gue sendiri sih, kayak sebenarnya agak kecewa aja kalau misalkan ada orang yang misalkan kita deketin habis itu, tapi dia nilai kita, bener-bener nilai kita itu dari kata orang gitu. Dan juga eh dia juga bisa ngaruh banyak sih, dari misalkan lu lagi ngedeketin orang habis itu banyak yang ngomongin lu, itu bisa ngaruh ke keberlangsungan lu berikutnya gitu. Jadi gimana lu mau jadi pacaran gitu kalau misalkan pas udah deket aja udah diomongin kayak gitu. Jadi bener-bener pengaruh sih menurut gua. Karena ada orang yang eh, berpikiran itu kayak misalkan dari kita deket aja nih udah diomongin banyak orang, gimana kalau misalkan nanti jadian gitu. Gua harus ngelewatin apa lagi nih, diomongin orang apa lagi nih. Padahal sebenarnya kan kayak nggak penting gitu yang orang omongin itu, yang penting lu jalanin gitu sesuai dengan apa yang lu mau gitu. Tapi kenapa ada orang yang masih masih mikirin gitu, masih mikirin orang lain gitu, bener-bener dia mikirin gimana ya nanti kalau misalkan gue ngelanjutin deket, apa gue diomongin kayak gimana atau gue diomongin kayak gimana. Akhirnya jadi beban dia sendiri, dan juga ujung-ujungnya ya itu kayak misalkan lu nggak jadi diri sendiri gitu ujung-ujungnya, dengan omongan kata orang lain. Habis itu lu mutusin untuk gue males lah kayak gini, nanti gue diomongin lagi. Ya sebenarnya apa gitu gunanya kalau misalkan lu ngikutin omongan orang, ya istilahnya lu sama aja mengiyakan apa yang diomongin orang itu. Jadi kayak apa ya, jadi goblok aja gitu rasanya kalau misalkan lu ngikutin omongan orang itu, jadi kayak goblok banget gitu. Mungkin ya harus cerdas juga sih. Dan juga kalau misalkan lu ngikutin orang gitu ya dari satu hubungan lu, sebenarnya yang lu cari itu apa sih gitu. Dari pihak ketiga ini yang lu cari itu apa? Lu pengen dipandang kayak gimana sih? Dipandang baik-baik aja, apa lo mau dipandang sebagai orang yang good boy atau good girl, atau
kayak gimana dari satu hubungan lo, itu sebenarnya apa yang lo cari itu. Karena memang setelah gue telah itu sebenarnya nggak jelas gitu kalau misalkan lo nurutin apa kata orang gitu, dan lu terlalu mikirin kata orang. Jadi yang lu cari itu sebenarnya itu nggak ada gitu. Justru dari lu nya sendiri, karena udah mikirin omongan orang dan nyari apa yang lu cari, itu sebenarnya udah salah sih menurut gua. Karena kalau lu udah nyari gue pengen nanti dipandang orang kayak gini lah kalau misalkan pacaran sama dia, atau kalau gue deket dia gue pengen dipandang orang kayak gini, itu udah salah gitu. Jadi dari niat lu aja udah salah, apalagi nanti ya kedepannya lu aja udah mikirin kata orang nanti supaya kayak gini ya. Gimana lu mau bener-bener menghadapi apa ya, misalkan hubungan yang bener-bener real lah, nggak ada fake, yang cowok juga santai, cewek juga santai gitu. Jadi sama-sama nggak ada yang mikirin gitu. Jadi cuma sama-sama enak aja. Jadi menurut gua kenapa sih sebenarnya harus mikirin pihak ketiga ini dalam satu hubungan atau lu lagi ngedeketin. Sebenarnya coba lu pikirin deh, kalau misalkan lu mikirin kata orang atau dengerin kata orang, lu pikirin baik-baik sebenarnya apa yang lu cari itu. Jadi lu harus cari tahu sendiri sih. Kalau menurut gua sih nggak berguna banget kalau lu dengerin kata-kata orang, dan lu udah salah aja dengerin kata-kata orang kayak gitu. Dan dengan sebenarnya kalau misalkan lu jadi ada pikiran netting, sebenarnya netting itu negative thinking itu bener-bener sah-sah aja sih. Tapi dengan lu negative thinking itu bukan berarti sikap lu juga harus negatif gitu kan. Jadi lu bisa tetap sikap positif, tapi negative thinking itu ini bukan sebagai lu bersikap, tapi sebagai lu waspas saja gitu. Jadi jangan diungkapin, jangan apa ya, ditindak lah sebagai sikap lu, tapi sebagai lu waspas saja. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Terus dari pandangan gue juga kata orang ada yang kedua itu, ada pihak kedua. Pihak kedua ini yang kayak gimana? Nah, pihak kedua ini dalam kita berteman. Contohnya, kita berteman, kita punya kelompok lain, kita punya geng kita sendiri lah pokoknya. Jadi banyak orang yang sebenarnya mau berteman itu pengen dipandang orang itu seperti apa gitu. Misalkan lu berteman sama pemain bola gitu, lu supaya dibilang lu ini nih atlet-atlet ini nih, komplotan atlet-atlet ini. Jadi sebenarnya itu ya apa ya, persepsi yang salah gitu ke orang-orang. Gue lebih setuju kalau misalkan orang itu memang, teman itu harus milih-milih ya, teman harus milih-milih. Karena yang baik buruk itu kita yang milih gitu. Tapi ya yang sesuai gitu dengan pribadi lo. Jangan lo ngikut berteman dengan orang yang gak sesuai dengan pribadi lo, cuma supaya lo dibilang tenar, atau lo dibilang keren, atau dibilang apa ya, dibilang pokoknya baik lah pokoknya. Biasanya orang berteman kan kayak gitu sih. Jadi dia kayak pengen dipandang baik aja, makanya dia berteman gitu. Sebenarnya nggak sesuai. Dan justru kalau kayak gitu biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh justru di dalam gengnya itu malah yang jadi diomongin, yang jadi apa ya, jadi sebenarnya orang di dalam pertemanan itu sadar gitu. Kalau misalkan lu masuk gue itu sebenarnya lu nggak sesuai sama gue, tapi lu maksain supaya lu dipandang orang kayak gimana gitu. Sebenarnya banyak teman-teman yang udah sadar kayak gitu. Tapi kalau lu nggak sadar dengan teman geng lu yang ngomongin lu kayak gini ya, ya udah berarti emang salah lu juga sih gitu. Sama aja sih sama yang pihak ketiga. Jadi sebenarnya lu dalam berteman itu, lu mau jadi seperti apa kalau menurut teman itu, sebenarnya yang lu cari itu apa cuma pandangan orang, atau lo memang nyari bener-bener teman. Karena yang gue tangkap juga, kalau berteman juga itu ada dua jenis ya. Emang yang teman bisa buat berteman, ada juga teman yang bisa buat kerjasama. Jadi memang beda. Jadi emang kita harus ngebedain sih. Kayak misalkan lo cocok nih sama si A gitu buat berteman, tapi si A ini, dan lo harus sadar sendiri si A ini
nggak cocok untuk lu ajak kerjasama. Jadi emang pasti ya tetap lah di dalam pertemanan lu itu tetap ada seleksi juga. Di dalam lingkup yang luas lu ada seleksi, akhirnya punya tempat bermain, dan tempat bermain itu juga sama aja lu ada seleksi di dalamnya gitu. Jadi nggak apa ya namanya, nggak semuanya itu dipukul rata, tapi tetap emang ada beda-beda, dan nilai-nilai personal tiap orang kan memang beda-beda gitu. Jadi lu harus milih orang secara benar gitu. Dan kata orang ini benar-benar berimpact ke lu gimana jalanin hidup segala macam. Karena menurut gua kalau lu selamanya menjalankan dengan sesuai kata orang, ya gimana lu mau jadi diri sendiri gitu. Segala macam itu sesuai dengan kata orang. Hubungan sesuai dengan kata orang, teman sesuai dengan kata orang, ya lu bakal percuma aja, lu nggak bakal dapet feel hidup lu sendiri dengan gaya lu sendiri gitu. Dan menurut gue itu dengan lu kata ngikutin apa kata orang itu, lu sama aja kayak mendem kebohongan lu sendiri gitu. Dan yang benar itu, kebenaran itu, kayak kebenaran itu kayak bakal muncul gitu suatu saat itu. Jadi ada poin pasti kalau misalkan lo dengan uh, teman yang tidak sesuai dengan lingkungan lo dan nggak sesuai sama diri lo, pasti ujung-ujungnya itu kayak lu dimusuhin atau lu ada masalah dan lu nggak mau balik lagi. Entah itu emang watak watak lu yang kayak gimana, gue nggak ngerti, tapi pasti ada poin dimana lu kayak sadar ini kayaknya bukan tongkrongan gue deh, ini kayaknya nggak sesuai banget sama gue deh. Gitu pasti ada gitu. Karena menurut gue itu kayak yang benar itu selalu ada gitu. Mau yang kita lihat, mau yang enggak, mau yang kita pilih atau enggak, itu pasti ada gitu. Mau kita peduli apa, butuh atau kita inginkan aja, itu kayak pasti ada gitu. Yang benar itu pasti ada. Mau lu butuh bener apa enggak, itu pasti ada bener. Lu pengen itu bener atau apa ya bahasanya, ribet juga sih, kayak nggak peduli lu butuh atau ingin, itu kebenaran itu pasti ada. Nah kayak gitulah. Habis itu nggak peduli juga ideologi lu apa, ideologi lu mau lu segimanapun, agama lu apa atau apapun, itu juga pasti ada gitu kebenaran itu. Jadi nggak bakal pernah hilang gitu. Jadi kayak apa ya, dengan lu berbohong dengan diri sendiri itu tuh kayak bom waktu gitu. Sewaktu-waktu pasti bakal pecah, dan lu di satu momen itu juga pasti bakal kayak mikir, oh selama ini gue nih kayak gini nih bohong ke diri gue sendiri. Selama ini nih gue kayak gimana, selama ini nih gue udah ngelakuin kesalahan di hidup gue karena terlalu banyak mikirin orang. Pasti ada momen kayak gitu sih menurut gue. Pernah gue tuh mikir apa ya, ada emang gimana ya, harga sebuah kebenaran itu apa sih? Gue pernah mikir kayak gitu karena gue juga pernah ngalamin dimana gue berbohong sama diri gue sendiri. Jadi gue mikir sebenarnya kalau gue bener itu gue bakal dapet apa sih. Tapi sekarang gue udah nyoba mikir karena banyak jalan yang udah gue laluin istilahnya. Dengan cerita itulah ya, pandangan kedua pandangan ketiga itu yang udah gue lewatin, bukan omong kosong tapi emang udah gue lewatin. Sekarang malah timbul pertanyaan dari gue itu, harga dari sebuah kebohongan itu apa gitu. Lo ngebohongin dari diri lo sendiri, sebenarnya yang lo cari itu apa. Jadi kalau lo merasa itu nggak ada dan itu malah berimpact buruk sama hidup lo, toksik lah di hidup lo, ya buat apa lo lakuin gitu. Lebih baik ya lu apa ya, lu ungkap aja benernya, lu benernya diri lu dari diri lu sendiri kayak gimana, nggak usah ngebohongin diri lu ya. Apa nggak guna soalnya, apa yang lu pendem itu nggak bakal guna gitu. Kayak gitu sih menurut gua. Lu nggak penting sih mikirin kata orang, karena emang
ya kata orang biarlah kata orang gitu, patut kita dengarkan tapi nggak usah difikirkan. Tapi kalau misalkan harus apa ya, harus relate juga gitu. Kalau misalkan kata orang lebih banyak benarnya, ya harus lo pikirkan juga. Jangan cuma lo kekeh sama diri lo sendiri gitu. Mau lo salah mau lo benar, lo ikutin diri lo aja, enggak gitu. Tapi kalau misalkan kata orang salah, habis itu banyak yang bilang lo salah dan memang kenyataannya salah, ya no problem gitu, lo akuin. Dan kalau lo benar, ya lo harus jujur sama diri lo sendiri. Jangan yang udah lo benar sama diri, dari diri lo itu lo jadiin bohong gitu. Lo harus kuat aja sih sama pendapat kebenaran diri lo sendiri, dan harus dipikirin baik-baik. Itu sih menurut gua. Dan buat kali ini sih itu aja sih. Kayak misalkan budidaya kata ini emang nggak banyak aja, ini kayak selintas saya dari pikiran gue apa yang mau gue omongin. Tiba-tiba kayak kita punya waktu buat mikirin sebenarnya apa sih yang udah kita lewatin selama kita apa ya, pengalaman-pengalaman yang lalu tentang hubungan atau pertemanan, yaitu langsung gue omongin aja karena gue butuh platform seperti ini gitu, ketimbang gue ngobrol sama orang. Apalagi kalau misalkan orangnya memang nggak empat mata sama gue, nggak, misalnya bukan yang empat mata itu, nggak, dia nggak nyampein perspektif dia, cuma gue doang gitu yang nyampein perspektif gue, itu nggak bakal guna gitu. Lebih baik gue kayak gini aja deh. Kalau mau dengerin sok, kalau nggak ya udah, itu aja. Makasih udah gue.